Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Ratu Fitri kembali menjumpai. Dan kali ini saya sudah berada di BPKAD Provinsi Banten untuk mengenal, kemudian juga mengetahui sejauh mana realisasi terkait dengan kegiatan dan juga program serta anggaran di 2023. Alhamdulillah, kita sudah bersama Ibu Kaban di sebelah kiri saya sapa dulu. Ada Ibu Dr. Rina Dewianti SE MSI, Kepala BPKAD Provinsi Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini saya sudah menyebut dengan gelar yang baru, tapi sebelumnya saya ucapkan selamat nih Bu untuk gelar doktornya dan cum laude ya. Alhamdulillah Ibu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ilmunya membawa manfaat. Begitu. Alhamdulillah. Ini salah satu pencapaian di 2022 juga ya Bu ya. Setelah perjuangan tentu saja tidak mulus begitu ya Bu. Ini semua saya dedikasikan untuk seluruh tim di BPKAD khususnya, dan seluruhnya untuk keluarga saya, untuk Provinsi Banten secara keseluruhan. Mudah-mudahan apa yang saya dapat pada saat ini membawa kemanfaatan tentunya betul. untuk BPKAD sendiri dalam rangka mengelola keuangan dan aset daerah. Nah, ini juga termasuk juga motivasi ya Bu ya, bahwa mengejar ilmu dengan kesibukan, dengan rutinitas ini juga tidak menutup kemungkinan ya, jadi untuk bisa juga menjadi inspirasi ya Bu ya. Nah, ini luar biasa nih, masih juga mengejar namun tentunya dengan kemanfaatan juga ya Bu Kaban ya. Memang saya rasakan pencapaian saat ini adalah sesuatu yang luar biasa, dan saya juga tidak terpikir karena tanpa effort yang kuat dari kita di sela-sela saya sebagai pejabat eselon 2 di BPKAD yang mengelola begitu banyak gitu hal-hal yang tupoksi kami, mengelola keuangan, mengelola BMD, dan juga peran saya sebagai seorang istri, seorang ibu, itu luar biasa bagaimana kita membagi tugas-tugas kita, waktu-waktu kita sehingga semuanya bisa dilakukan. Sementara ada tugas juga dalam pencapaian di S3 ini, harus hal-hal yang luar biasa dan fokus gitu kan. Betul. Nah, ini artinya kembali lagi kepada kita, ketika ada kemauan pasti Allah kasih jalan. Allah berikan kemudahan. Dan alhamdulillah kami pun atau saya di sini mendapat support yang luar biasa dari teman-teman di BPKAD, rekan-rekan kepala OPD untuk ini, karena tesis yang saya ambil adalah berkaitan dengan salah satu tupoksi kami bagaimana mengelola barang milik daerah di Provinsi Banten, juga tentu adalah komitmen dari pimpinan. Alhamdulillah, ini dengan begitu banyak kegiatan kemudian juga bisa berjalan bersamaan begitu, alhamdulillah dengan hasil yang tidak dipungkiri, alhamdulillah memuaskan dengan hasil cum laude ini, alhamdulillah. Nah, ini kita juga selain juga tentu saja mengetahui juga nih dari BPKAD begitu ya Bu, di kurun waktu 1 tahun di 2022 tentu saja banyak apresiasi, kemudian prestasi, kemudian juga target pencapaian realisasi kegiatan di BPKAD selama kurun waktu 2022. Namun sebelumnya di BPKAD sendiri ada berapa bidang nih Bu Kaban? Jadi BPKAD, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, saat ini adalah tipologi B. Tipologi B itu adalah 3 bidang dan 1 sekretariat. Bidang yang pertama adalah perencanaan anggaran, yang kedua adalah perbendaharaan dan akuntansi, yang ketiga adalah barang milik daerah, dan 1 sekretariat. Dengan tipologi B ini memang agak sulit bagi kami untuk membagi sehingga menjadi lebih sesuai dengan SPI-nya gitu, karena sekarang fungsi perbendaharaan akuntansi masih bersatu. Nah, kami pun ajukan untuk ke Dewan dan Pak Gubernur dalam hal ini untuk mengkaji ulang kembali bahwa mungkin BPKAD bisa menjadi tipologi A gitu kan. Itu. Kemudian tadi yang ditanyakan apa pencapaian BPKAD ya. Pencapaian BPKAD di 2022, alhamdulillah kami mendapatkan anugerah dari Komisi Informasi ya. Dalam hal ini BPKAD menjadi OPD yang informatif dengan raihan nilai tertinggi. Artinya dia adalah merupakan semangat bagi kami di BPKAD bagaimana menata kelolaan keuangan dan BMD ini lebih transparan. Kami mengapresiasi dalam hari ini kepada PPID pembantu di BPKAD yang telah konsen mengelola websitenya, bagaimana informasi-informasi bisa terpublish kepada masyarakat, dan hak-hak masyarakat untuk mengetahui informasi publik apa yang dilakukan oleh BPKAD bisa tersampaikan dengan baik. Nah, ini dari informasi ya, dari Komisi Informasi kita mendapatkan apresiasi seperti itu, dan ini luar biasa bagi saya.
Dan ini adalah udah 2 kali berturut-turut kami mendapatkan itu. Jadi pialanya masih dipegang oleh kita gitu. Karena kan mempertahankan tuh lebih sulit ya Bu Kaban ya. Betul, mempertahankan lebih sulit karena memang kalau saya lihat OPD yang informatif pun sekarang di tahun 2022 lebih banyak dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, BPKAD pun terpilih menjadi juara pertama dalam rangka inovasi daerah di bidang tata kelola pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik. Kami berpikir waktu itu apa ya yang paling bisa kita lakukan menjadi inovasi terbaik. Karena saya pikir inovasi ini adalah bukan aplikasi saja. Bagaimana digitalisasi semua. Sehingga saya berpikir inovasi ini adalah kemanfaatan. Kemanfaatan itu menunjang terhadap efisiensi dan efektivitas. Menunjang terhadap tujuan. Karena yang harus kita lakukan adalah bagaimana menentukan tujuannya dahulu. Nah, proses-proses ini kita inovasi. Bagaimana kita kembangkan agar lebih mudah mencapai tujuan ini tanpa mengurangi atau tidak indikan aturan gitu ya. Tidak mengindikan aturannya. Nah, kami lakukan. Sudah 3 tahun berturut-turut ini, Pemprov Banten memberikan atau menyampaikan laporan keuangan pemerintah daerahnya kepada BPK itu yang tercepat. Nah, tentu harus ada inovasi baru. Tercepat bukan berarti tidak teliti, tidak akuntabel. Nah, ini kami bikinkan inovasi ini bagaimana kami membuat klinik holistik dalam rangka pengelolaan keuangan untuk menunjang LKPD bisa disampaikan ke BPK dengan tepat waktu, dengan akuntabel. Dan kemudian dari inovasi-inovasi ini bagaimana kami melakukan skema bagaimana OPD mampu memahami atau OPD tertib dalam rangka penyerahan LKPD-nya sehingga memang betul-betul bisa menyerahkan sesuai dengan aturan. Di aturan memang diserahkan setelah 3 tahun anggaran berakhir. Nah, kami kenapa berlama-lama sementara sistem yang sudah kita buat rekonsiliasi itu sudah kita lakukan early warning system lebih cepat. Ya, mungkin kita bisa lakukan ini mudah-mudahan di anggaran 2022 kita bisa serahkan itu di akhir Januari 2023. Di tahun yang lalu kita serahkan 7 Februari. Nah, kita harus lebih cepat kembali. Lagi. Nah, itu inovasi bagaimana kita melakukan yang lebih bermanfaat, efisien, efektif dan transparan. Transparan, akuntabel dan tadi ini luar biasa ini ya. Bukan hanya menciptakan aplikasi tapi tadi yang disampaikan Bu Kaban adalah bagaimana pemanfaatannya, kemudian efektivitas dan akuntabelnya tadi. Dan yang terpenting apa yang kita inovasikan ini bisa diaplikasikan oleh daerah lain. Bisa diikuti, diterapkan. Bagaimana SOP yang kami buat dahulu, bagaimana pembagian kerjanya. Itu yang terpenting dan itu diapresiasi oleh tim penilai inovasi daerah. Oh, ini salah satu apresiasi dan juga prestasi dari BPKAD ya, baik dari tata kelolaan pemerintahannya, kemudian juga dari sistemnya juga ini mendapatkan prestasi begitu ya. Dari Komisi Informasi, kemudian juga dari Kementerian Keuangan juga begitu ya Bu ya. Dari Kementerian Keuangan kita mendapatkan karena kita sudah 6 kali berturut-turut WTP sehingga ini adalah salah satu pintu masuk daerah ini mendapatkan dana insentif daerah. Pintu masuk daerah mendapatkan dana insentif daerah itu salah satu yang menjadi syarat utama bahwa dia sudah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan mudah-mudahan kita bisa pertahankan. Amin, amin, amin. Sekali lagi ini mempertahankan ini lebih sulit begitu ya Bu ya, tapi tentu saja dengan dukungan dan juga kerja sama begitu dari seluruh jajaran. Nah, ini mudah-mudahan mendapatkan hasil yang optimal. Nah, Bu Kaban, kalau dari segi realisasi kegiatan begitu di 2022 sudah berapa persen Ibu? Per hari ini, kalau saya kan melihat setiap hari di dashboard saya, tentu saya melihat nih per pagi ini kita sudah pendapatan sudah hampir 92% atau 91,87%. Nah, belanjanya itu sudah 81,73%. Artinya apa? Orang bertanya, ini waktu tinggal 12 hari kerja efektif lagi nih. Betul. Apakah mampu? Nah, kita memang berharap kita sudah ada namanya prognosis ya di nanti tanggal 30 Desember karena tidak 31 hari Sabtu. Sampai per 30 Desember berapa prognosa kita untuk capaian pendapatan. Capaian pendapatan kita berharap bisa di 95%, lebih dari 95%. Kemudian dari belanja, realisasi belanja kita harapkan lebih dari 92%. Artinya kita melakukan kajian, evaluasi secara harian. Sekarang udah day by day. Karena kita pun harus menjaga juga untuk operasional awal di tahun 2023.
Karena saya sampaikan bahwa spending behavior antara pengelolaan belanja di APBN dengan spending behavior di APBD ini itu berbeda. Makanya kita harus betul-betul jaga untuk operasional awal di 2023 pun harus terjaga. Artinya kesiapan kas di RKUD pun harus kita perhitungkan dengan baik. Ini masih ada waktu, namun ini juga apresiasi luar biasa sudah di atas 90% ya Bu, realisasi kegiatan dari BPKAD. Tentu saja juga dengan seluruh kepala bidang, kemudian juga jajaran dan lain-lain dari BPKAD begitu, dengan arahan Ibu begitu. Upaya saya memang saya laporkan harian ini kepada pimpinan, kepada Pak Gub, kepada Pak Sekda, saya laporkan, dan di dalam WA grup kepala OPD saya selalu sampaikan juga bahwa warning, ini tinggal 12 hari kerja, 13 hari kerja, sekian hari gitu, sehingga membuat mengingatkan kembali early warning system lebih baik, dan komunikasi koordinasi yang dibangun ini sangat luar biasa, membuat seluruh capaian-capaian kita bisa terlaksana dan baik. Artinya bagaimana kita lakukan komunikasi dan koordinasi dengan OPD. Ketika OPD mendapatkan hambatan, kita berikan solusi yang terbaik. Bagaimana seluruh target bisa tercapai, aturan pun kita ikuti, gitu kan. Jadi kita lakukan. Jadi memberikan solusi terbaik kepada OPD sehingga capaian target pun bisa lebih baik. Bisa lebih baik. Nah, ini terkait dengan akhir tahun dan juga akan masuk di awal 2023 nih Bu Kaban. Apa terkait dengan anggaran begitu? Seperti apa arah kebijakan di 2023 sendiri nih Bu Kaban? 2023 tentu kita mengacu kepada tujuan dari RKPD 2023. Tujuan RKPD 2023 ini adalah sejalan dengan tujuan dari RPJMN pusat ya. Jadi fokus di 2023 kita misalnya untuk pemenuhan ketiga infrastruktur dasar, tetap kita melakukan infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Terutama Presiden selalu mengingatkan kepada Pak Gubernur dan seluruh kepala daerah bahwa 2023 terus benar-benar harus hati-hati, jangan sampai salah jajan. Bagaimana keberpihakan anggaran daerah untuk pencegahan dan penanganan inflasi. Karena kita memang harus persiapan itu. Bagaimana ketahanan pangan, bagaimana ketersediaan pangan pun bisa kita lakukan atau kita handle dengan program-program yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana kita tetap fokus terhadap penanganan COVID. Karena kita ternyata COVID ini masih ada dan itu harus ada pembiayaan atau program. Yang ketiga, bagaimana pencegahan penanganan stunting ke depan. Nah, itu stunting ke depan, pemberian charity untuk anak-anak yang memang terdampak atau diindikasikan dia ini seperti itulah. Jadi kita memang inline dengan program pusat bahwa kita pun harus melakukan program seperti itu. Dan yang ditekankan di 2023 ini bukan terhadap spending mandatory terhadap jumlahnya saja, tetapi bagaimana kualitas belanja. Kita menekan kualitas belanja ini harus benar-benar belanja yang benar, jangan sampai belanja yang salah jajan. Artinya memang masyarakat bisa langsung merasakan kehadiran dari APBD dengan pola-pola indikator kinerja kegiatan itu betul-betul memang menunjang terhadap tujuan. Maka tentukan dulu tujuan. Ketika tujuan yang ingin dicapai kita sudah tentukan, maka apa yang harus kita lakukan? Disinilah kita mengolah di indikator kinerjanya. Outputnya seperti apa? Outcome-nya seperti apa? Betul, tentunya bersinergi dengan inline dari kegiatan di pemerintah pusat, kemudian di pemerintah Provinsi Banten. Yang mudah-mudahan di 2023 juga kan banyak yang khawatir resesi dan lain sebagainya. Ini tentu saja dari BPKAD juga akan mengantisipasi begitu. Termasuk apakah juga ada rencana untuk sertifikasi aset dan lain-lain begitu? Tentu memang agak berat juga ya, memang agak berat karena di akhir-akhir tahun sampai 2023 dan 2024 ini, 2024 ini kita memang tersisa untuk bagian-bagian aset yang sulit untuk kita penuhi dari aspek administrasinya. BPN tetap menginginkan bahwa seluruh syarat-syarat administrasi pengajuan terbit sertifikat itu secara lengkap. Padahal di sisa-sisa ini adalah banyak pelimpahan aset dahulu dari Jawa Barat ke Banten ini tidak dilengkapi dengan administrasi yang memadai. Sehingga kita harus melakukan upaya keras. Kita lakukan juga kerjasama untuk itu. Dan untuk dalam rangka sertifikat itu kita kerjasama dengan Datun Kejati, gitu kan, dengan BPN Kanwil BPN, dengan seluruh kantah di seluruh kabupaten kota, kepala desa, banyak sekali. Nah, jadi mudah-mudahan sih saya berhitung
di 2024 seluruh bidang yang kita punyai yaitu 1086 bidang ini bisa kita sertifikatkan, tentu dengan upaya dan koordinasi dan kolaborasi stakeholder itu. Betul ya, karena bukan hanya di lingkup pemerintah provinsi saja, tapi juga di daerah-daerah langsung begitu ya. Baik, ini mudah-mudahan juga bertahap ya Bu Kaban ya. Bertahap. Tahun ini 2022 kita targetkan 200 bidang ya. Dan mudah-mudahan kita sedang kejar banget nih, kejar banget. Walaupun agak sulit, saya bilang bersama kita bisa. Sesulit apapun ketika kita Allah pasti berikan jalan kemudahan bagi kita. Optimis begitu ya terkait dengan tadi. Baik, nah ini terkait dengan kendala. Apa sih Bu yang biasa dirasakan terkait dengan kendala di lapangan sendiri? Kendala di lapangan di masalah BMD itu tadi. Ternyata apa yang tercatat di kartu inventaris barang itu luasannya jauh berbeda. Karena zaman dulu orang nggak begitu aware dengan penataan BMD itu, sehingga yang penting catat dulu deh, Nah setelah kita lakukan pengukuran itu terjadi perbedaan luasan yang sangat signifikan, dan ini harus dilakukan pengukuran kembali, penetapan batas kembali, dan di situ harus menghadirkan para saksi yang bersebelahan dengan tanah kita. Kemudian terjadi juga karena kalau aset ini kita tidak seperti mengelola keuangan. Kalau keuangan jelas cut off-nya 1 Januari sampai dengan 31 Desember, awal dan akhir selesai. Itu tidak. Nah, kalau aset ini betul-betul harus dipelihara selama ini menjadi aset kita, maka selama itu pula kita harus melakukan menertibkan, mengamankan, menata usahakan itu seperti itu gitu kan. Jadi luar biasa. Jadi kendala-kendalanya karena itu. Karena memang kedua lagi bahwa apa yang kita catat ini belum didukung dengan administrasi atau persyaratan yang lengkap, sehingga kami harus mencari lagi upaya untuk perkuatan ini. Misalkan dengan cukup surat pertanggungjawaban mutlak kepala daerah atas itu, bukti kehilangan dari Polda, semacam itu, dan itu memang luar biasa, dan itu adalah makan waktu sekali. Mudah-mudahan nanti tidak terkendala kembali. Nah ini terkait dengan rencana juga akan ada apresiasi untuk kabupaten kota terkait dengan tingkat kepatuhan katanya ya Bu. Nah, jadi BPKD provinsi mengejawantahkan terhadap amanat undang-undang bahwa gubernur ini adalah wakil pemerintah pusat yang ada di daerah. Salah satunya bagaimana provinsi tampil memberikan pembinaan dan pengawasan kepada kabupaten kota yang ada di bawahnya. Salah satu yang menjadi tupoksi BPKD adalah melakukan pengelolaan keuangan dan BMD untuk kabupaten kota menjadi binwasnya kabupaten kota. Kemendagri mengatakan bahwa BPKD provinsi harus memberikan apresiasi, melakukan evaluasi, memberikan reward atau punishment terhadap kabupaten kota. Nah, rencananya kami di akhir tahun, kita sudah koordinasi akhir tahun Desember ini, di 29 Desember lah, kita akan memberikan evaluasi atas capaian kabupaten kota terhadap aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah di seluruhnya. Salah satunya bagaimana mereka ketepatan pengesahan APBD-nya, bagaimana respon cepatnya, bagaimana sudah tersertifikatkan aset-aset di kabupaten kota tersebut, bagaimana pemenuhan spending mandatory di APBD-nya masing-masing. Itu salah satu indikator, ada 13 indikator yang kita nilai. Dan ini kita berusaha sangat fair melakukan penilaian, dan apa inovasi-inovasi yang sudah diberikan oleh BPKAD kepada masyarakat di kabupaten kotanya. Itu menjadi penilaian-penilaian kota. Bagaimana pemenuhan SPM-nya. Seperti itulah. Ada beberapa indikator yang menjadi penilaian kita, sehingga nanti ketika bertanya kenapa kabupaten kota ini yang dapat, kemarin ini kita punya indikator, dan data. Itu semua bisa memaklumi dan mengakui bahwa kami melakukan penilaian sangat fair untuk itu. Betul, ini juga sebagai motivasi. Dan juga bentuk salah satu bentuk apresiasi juga untuk kabupaten kota, dan sekaligus juga evaluasi begitu ya Bu ya. Baik, wah ini tidak terasa nih, kita sudah di penghujung acara. Namun sebagai penutup begitu, Ibu Kaban, ada closing statement yang mungkin ingin disampaikan juga untuk pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan Ibu. Terima kasih pada seluruh pemirsa. Kami dari BPKAD selalu berkomitmen, apa yang kita rencanakan tentu kita akan anggarkan. Apa yang kita anggarkan itu akan ditata usahakan. Apa yang kita tata usahakan itu akan kita pertanggungjawabkan. Dan terakhir, apa yang kita pertanggungjawabkan harus dilaporkan secara transparan, akuntabel, sehingga
Dalam hal ini semua pihak, terutama tim auditor dari BPK Inspektorat, dapat meyakini apa yang kita rangkaikan dalam sebuah pengelolaan keuangan. Kemudian kedua, dari aspek pengelolaan barang milik daerah, mudah-mudahan apa yang tercantum yang menjadi aset daerah ini bisa betul-betul kita tanggung jawabkan dari aspek administrasi, legal, penguasaan fisiknya. Jadi sekali lagi saya selalu mengatakan bahwa tidak ada hal yang sulit, tetapi apabila kita lakukan secara bersama, maka kita bisa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu Kaban sudah berbagi, sudah menceritakan kegiatan, kemudian juga pencapaian. Alhamdulillah nih, mudah-mudahan di 2023 juga berjalan lancar. Kemudian tadi ya, beberapa prestasi juga bisa kembali diraih. Amin. Ini tentunya dukungan dan juga doa dari masyarakat di Provinsi Banten. Baik, terima kasih sekali lagi Ibu Kaban telah bergabung bersama kami, Ibu Dr. Rina Dewiyanti SMSI, Kepala BPKAD Provinsi Banten. Dan akhirnya pemirsa, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya Ratu Fitri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.